Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Safitri, NPM 2112156111. Ingin menyampaikan materi selanjutnya dari bimbingan belajar. Baik, bimbingan belajar atau akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilannya dalam belajar dan membantu memecahkan masalah-masalah belajar. Adapun konseling belajar ialah bimbingan dalam hal yang menemukan cara belajar yang tepat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dan dalam memilih jenis atau jurusan sekolah lanjutan yang sesuai. Jadi, segala permasalahan yang berhubungan dengan belajar, cara mengatasi permasalahan tersebut, maupun saran-saran yang dapat digunakan agar tidak mengalami kesulitan saat proses belajar mengajar berlangsung. Pada pembimbing membantu setiap individu mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan cara belajar yang efektif, dan membantu individu agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri terhadap semua tuntutan program atau pendidikan. Dalam bimbingan akademik, para pembimbing berupa memfasilitasi setiap individu dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan. Pelaksanaan layanan konseling belajar itu bisa didapat melalui teknik bimbingan kelompok dan bisa juga melalui bimbingan individual, atau kedua teknik tersebut dilaksanakan secara berurutan dan bervariasi. Guru dan siswa lainnya bertindak sebagai pembimbing. Teknik individual dilaksanakan secara perorangan berdasarkan jenis masalah atau kesulitan dan keadaan pribadi siswa yang dengan menyediakan waktu dan tempat yang agak khusus. Maka dapat dibedakan beberapa teknik bimbingan individual sebagai berikut. Yang pertama itu ada direktif konseling teknik, pelayanan bimbingan tertentu pada masalahnya. Yang kedua itu ada non-directive counseling. Dengan produsur ini, pelayanan bimbingan difokuskan pada anak yang bermasalah. Yang ketiga ada membutuhkan pertolongan dari pihak lain, elective counseling. Teknik ini lebih luas jika dibandingkan dengan kedua teknik di atas. Adapun kesimpulan atau inti pokok dari bimbingan belajar ini adalah yang pertama, pemantapan sifat kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan kaya. Yang kedua itu ada pemantapan di disiplin belajar dengan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga itu ada pemantapan penguasaan materi program belajar, keilmuan teknologi dan seni di sekolah menengah atas dan sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada penetapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang berada di lingkungan sekolah atau yang berada di alam sekitar. Yang kelima itu ada orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NPM 21125420. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan karir. Nah, bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah seperti karir, pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi. Nah, kemudian bimbingan karir juga merupakan sebuah proses membantu individu dalam memahami dan menerima diri sendiri, dan yang kedua membantu memahami sekaligus menyesuaikan diri dengan dunia kerja nyata. Dengan demikian, hal yang terpenting dalam bimbingan karir adalah adanya pemahaman, penerimaan dan penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunia kerja. Bimbingan karir juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian integral dari program pendidikan. Bimbingan karir terkait dengan perkembangan kemampuan kognitif, efektif maupun keterampilan individu atau yang bisa kita sebut dengan psikomotorik dalam mewujudkan konsep diri yang positif. Nah, kemudian memahami proses pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan
keterampilan yang akan membantu dirinya memasuki sistem kehidupan sosial budaya yang terus-menerus berubah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembimbingan karir ini merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya mengenai dunia kerjanya. Nah, kemudian mengembangkan masa depannya juga sesuai dengan bentuk kehidupannya yang diharapkan. Lebih lanjut, diharapkan dengan layanan bimbingan karir ini, individu mampu menentukan dan mengambil keputusan karir secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Adapun tujuan bimbingan karir yang ada di ranah pendidikan atau sekolah itu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan hubungan antar hasil siswa, nilai-nilai, preferensi, aspirasi pendidikan dan karirnya. Kemudian yang kedua yaitu memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir dan konsekuensinya. Dan yang ketiga, kesiapan memenuhi persyaratan bagi pendidikan pasca sekolah lanjutan dengan mengambil mata pelajaran yang diperlukan oleh tipe program dan lembaga yang diinginkan, misal kayak perguruan tinggi atau perusahaan. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan kehidupan sebagai konsumen. Maksudnya adalah keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan secara efektif waktu luang. Kemudian yang lima, mengidentifikasikan alternatif serta upaya pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan okupasional apabila yang diinginkan tidak tersedia. Kemudian yang keenam itu mengembangkan rencana-rencana khusus dalam implementasi atau penerapan tujuan dan rencana karir. Nah, kematangan karir ini dapat didefinisikan sebagai bentuk kongruensi antara perilaku vokasional individu dengan perilaku vokasional yang diharapkan pada usianya. Sedangkan pendapat lain mengenai indikasi kematangan karir ini bahwa sikap individu dalam perbuatan keputusan karir ditampilkan oleh tingkat konsistensi pilihan karir dalam satu periode tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat dari uraian yang telah tersebut tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kematangan karir pada hakikatnya merupakan gambaran kesesuaian antar individu dengan pekerjaannya serta dinamikanya dalam pembuatan keputusan pemilihan pekerjaan. Kematangan karir mencakup dua dominan, yakni dominan afektif dan kognitif, sehingga pada proses pengukurannya dapat menggunakan kedua domain atau salah satunya yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian.